Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Purwandari dengan NIM 1262072131126. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjawab soal dari UAS Manajemen Peserta Didik adalah sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Pengertian manajemen peserta didik. Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata manajemen, bahasa Inggris yang terdiri dari kata manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Kata manage juga berarti bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan menata. Manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Tujuan dari manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang kesembilan, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Untuk soal yang kedua adalah bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Konsep dasar manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan yang dikelola oleh pendidik dan lembaga pendidikan itu sendiri, yang dimana pengelolaan tersebut dilakukan dari peserta didik masuk ke lingkungan sekolah untuk menimba ilmu sampai pada akhirnya ia lulus dari sekolah tersebut dan melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi konsep dasar lainnya. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Lanjut pada soal yang ketiga adalah bagaimana pandangan Anda terkait perencanaan peserta didik. Menurut saya, perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Soal yang keempat adalah bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi adalah penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi. Artinya bagi mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah diterima begitu saja. Selanjutnya, sistem seleksi dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai ujian akhir nasional. Yang kedua, berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk.
Lalu sistem zonasi, hanya untuk peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Domisili calon peserta didik adalah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran atau PPDB. Soal yang kelima adalah bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan. Kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap peserta didiknya. Yang kedua, berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah. Kapan saja anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi peserta didik karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin. Anggota kelompok yang baik bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan sosio-emosional. Tidak semua peserta didik memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang berani, agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan pada orang tua murid. Banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional siswa. Padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa bersangkutan. Lanjut pada persoalan yang keenam adalah bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran. Yang pertama yaitu perbaikan lingkungan rumah, yang kedua perbaikan kondisi sekolah, yang ketiga perbaikan terhadap peserta didik, dan yang terakhir perbaikan terhadap kondisi masyarakat. Selanjutnya, faktor kehadiran peserta didik dari dalam diri sendiri, yaitu faktor ini lebih kepada kemauan siswa atau peserta didik dan kesadaran akan kebutuhan terhadap ilmu. Faktor ini merupakan faktor utama tercapainya hasil yang baik dalam belajar, terlebih jika pelajaran tersebut disukai oleh siswa atau peserta didik tersebut. Lalu dari di luar diri sendiri, yaitu melingkupi banyak hal seperti lingkungan belajar yang nyaman, guru atau pengajar dalam pelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, jarak sekolah atau lembaga pendidikan yang dekat. Selanjutnya, jenis ketidakhadiran peserta didik meliputi alpha, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Selanjutnya sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Selanjutnya soal yang ketujuh, buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin kelas adalah bagian dari pengelolaan kelas, terutama berusaha dalam penanganan perilaku yang menyimpang. Disiplin kelas sebagai tingkat keteraturan yang terjadi dalam kelas atau tingkat ketaatan siswa terhadap aturan kelas. Selanjutnya, teknik pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku, agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif.
Terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin, yaitu teknik eksternal kontrol, internal kontrol, dan cooperative control. Soal yang ke-8. Bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik, sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan? Pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik adalah pengelompokan menurut kesenangan berkawan. Pada pengelompokan ini, kelas dibagi dalam beberapa kelompok. Jumlah kelompok tergantung pada besarnya kelas, atas dasar perkawanan atau kesenangan bergaul di antara mereka. Kelompok terdiri dari 4-6 orang atau lebih yang menurut mereka merupakan kawan-kawan dekat. Mereka duduk mengelilingi meja yang telah disusun sedemikian rupa dalam keadaan berhadapan. Dalam pengelompokan seperti ini, setiap peserta didik mempelajari atau berbuat hal yang sama dengan sumber yang sama. Selanjutnya, pengelompokan menurut kemampuan. Dalam kelompok peserta didik, terdapat peserta didik yang pandai, sedang, dan lambat. Untuk memudahkan pelayanan guru, maka peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok cerdas, sedang atau menengah, dan lambat. Selanjutnya, pengelompokan menurut minat. Pada suatu ketika, terdapat peserta didik yang senang menulis, sedang yang lainnya menyenangi matematika. Peserta didik yang melakukan kegiatan belajar yang sama dikelompokkan. Pada situasi seperti ini, guru perlu terus-menerus mengamati setiap peserta didik. Di samping itu, guru perlu memberi dorongan kepada peserta didik untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Hal yang ke-9 adalah bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi. Yang pertama, mengubah data alamat domisili. Perjuangan lain demi bisa mendapatkan sekolah negeri impian harus ditempuh dengan cara mengganti alamat domisili ke sekitar sekolah. Alamat sangat mempengaruhi peluang seorang siswa untuk diterima di sebuah sekolah. Semakin dekat jarak rumahnya, semakin besar pula peluang diterima. Yang kedua yaitu sulit mendapat sekolah. Masalah ini paling jamak dirasakan masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Karena sistem zonasi, ternyata nilai yang diperoleh seorang siswa tidak bisa banyak membantu dan menjamin ia akan diterima. Nilai tinggi akan tersingkir oleh pendaftar yang berasal dari sekitar sekolah, kecuali jika murid mendaftar lewat jalur prestasi atau kondisi khusus yang kuota masing-masing hanya tersedia 5% saja. Selanjutnya, masalah pengelompokan peserta didik. Yang pertama, masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, masalah keluarga dan rumah tangga. Yang ketiga, masalah psikologis. Yang keempat, masalah sosial. Yang kelima, masalah kesulitan dalam belajar. Dan yang terakhir, masalah motivasi. Lanjut pada soal yang ke-10 atau terakhir adalah carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul skripsi, yang kedua fokus penelitian atau pertanyaan penelitian, yang ketiga adalah hasil temuan penelitian. Judul skripsi adalah manajemen peserta didik dalam upaya meningkatkan mutu lulusan Diman 4 Kediri. Fokus penelitian skripsi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa Diman 4 Kediri? Pertanyaan kedua, bagaimana proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa Diman 4 Kediri? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa Diman 4 Kediri? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa Diman 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan Olimpiade tingkat SMP atau MTS kelas 9. Penerimaan peserta didik baru dengan membuka 2 jalur masuk, yaitu prestasi dan reguler, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan pada penerimaan peserta didik baru ini, membuka 10 kelas dibagi menjadi 3 jalur kelas, prestasi, dan 7 jalur kelas reguler.
Proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan diri seperti upacara bendera setiap hari Senin, tadarus Al-Quran setiap pagi hari, sholat berjamaah, duha, duhur, dan asar. Adapun saat ini madrasah membuka kelas keterampilan yang antara lain tata boga, informasi teknologi, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang terakhir, evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui penilaian tahap akhir dari akademik, non-akademik, dan tata tertibnya. Jika terjadi masalah, akan diadakannya remedial untuk akademiknya dan sanksi untuk yang melanggar tata tertib dari madrasah. Terima kasih, cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.